Oke, kembali lagi guys dengan Mas Jarwo. Pada video kali ini ada satu unit PC request dari klien yang mana CPU-nya mati total, alias tidak ada power listrik masuk. Sesuai dengan permintaan tiket klien, dengan adanya tiket, Om Jarwo langsung gas OTW klien, yakni Armada Siaga, yaitu CV Armada Siaga. Ini merupakan satu CPU komputer klien, yaitu yang dimiliki oleh admin gudang. Nah, ini ada dua CPU. CPU yang pertama itu yang ada di sebelah kiri, itu CPU yang komputer mati total, tidak bisa hidup. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah CPU existing atau cabutan. Maka Om Jarwo di sini melakukan kebijakan inisiatif sendiri, konfirmasi kepada penanggung jawabnya yang ada di sana. Kalau sudah tidak dipakai CPU yang satunya itu, Om Jarwo izin cabut hardware-nya alias power supply-nya. Nah, yang ada di sebelah kanan itu merupakan power supply yang power supply lama, yaitu mati. Makanya untuk komputer yang di sebelah kiri itu memang komputer admin gudangnya. Tapi Om Jarwo copot untuk CPU yang komputer 2 sebelah kanan itu. Jadi Om Jarwo copot, tukar CPU-nya. Langkah pertama itu dicek dulu diagnosa masalahnya apa. Misalnya kalau tidak ada power supply masuk, kita tes ganti baru power supply. Di sini untuk mengurangi biaya klien, makanya Om Jarwo tanya kalau ada komputer yang tidak bisa digunakan, yaitu existing tidak dipakai, Om Jarwo cabut, tes, ambil power supply-nya yang masih berfungsi, kemudian ditukar, tes, daripada tidak bisa digunakan lagi, mubasirkan. Jadi setelah dipasang, Om Jarwo tes, ternyata power supply-nya bagus. Nah, ini hidup. Ini untuk power supply yang ada di komputer existing atau CPU existing. Pas dites, colok power listriknya, baru power dihidupkan. Nah, kipasnya berputar, kipas prosesor. Berarti dalam hal ini ada power supply listrik masuk normal. Nah, ini sudah dibersihkan, dipissing, dicek testing. Jadi Om Jarwo cabut RAM-nya, hard disk-nya dipindahkan. Jadi hard disk tetap hard disk lama, RAM-nya tetap RAM lama, cuma bedanya power supply. Setelah Om Jarwo hidupkan, nah tampilan Windows-nya itu error, yaitu kurang, tidak bisa masuk ke sistem operasi. OS bawaannya itu OS Windows 7. Kemudian langkah kedua, Om Jarwo install OS-nya, ganti dengan Windows 10. Sebelumnya kan Windows 7. Kemudian Om Jarwo install dengan Windows 10 yang profesional, Windows 10 Pro 64 bit. Setelah selesai install, Om Jarwo testing, hasilnya seperti ini.
Setelah selesai install untuk OS-nya, Om jarang install operasi pendukung, misalnya Office dan lain-lain. Aplikasi software pendukung seperti Office, PDF, atau komputer musik standar. Setelah selesai, ya sudah berhasil, komputer bisa digunakan kembali. Itu merupakan masalah untuk CPU yang mati total. Kita harus cek dulu apakah komponen hardware-nya masih berfungsi. Kalau memang tidak ada power supply masuk, kita cek kabelnya, itu kabel power supply atau jalur listrik terminalnya. Kalau masih berfungsi semua, kita tes lagi apakah ada power supply masuk ke dalam CPU-nya. Kalau tidak, kita coba tes ganti power supply-nya, atau kita cari power supply yang masih berfungsi. Berhubung masih ada komputer existing mubasir tidak bisa digunakan, makanya inisiatif sendiri Om Jarwo relokasi, pindahkan atau migrasi ke CPU yang bermasalah. Akan tetapi CPU yang existing itu memang masih bagus, masih berfungsi, jadi Om Jarwo tes pasang. Kemudian kita cleansing, bersihkan, cek semua komponennya, RAM-nya misalnya dibersihkan, masih berfungsi atau tidak, prosesornya masih bagus, kipas prosesornya masih berputar apa tidak, kita buka pakai thermal. Dan itu merupakan banyak cara untuk semua orang bisa melakukan cara seperti itu. Bukan hanya untuk orang jurusan IT atau lulusan background IT, komputer, sarjana komputer dan lain sebagainya, semua orang bisa. Pengguna biasa juga bisa memperbaiki komputer pribadi juga. Kalau ada case seperti ini, yang intinya kita harus mencari referensi dan berhati-hati daripada dibawa ke tukang servis. Tapi ini merupakan tindak lanjut dari klien. Misalkan kalau ada case komputer mati total, langkah pertama sesuai pendapat saya. Langkah pertama, ini pendapat saya secara pribadi ya, bukan secara ahli IT. Ini sesuai dengan pendapat pribadi saya, bukan pendapat seorang ahli IT atau seorang ahli informasi teknologi dan komunikasi atau ahli sistem informasi teknologi. Langkah pertama, kita cek dulu jalur sumber listriknya dari mana, masih berfungsi apa sudah tidak berfungsi. Kita lakukan pengecekan. Jika memang kalau masih berfungsi, berarti tidak ada masalah untuk sumber listriknya. Jika kalau tidak berfungsi, berarti ada masalah pada sumber listriknya. Kalau dia berfungsi, berarti aman-aman saja untuk jaringan sumber listriknya. Kalau dia aman-aman saja, berarti kita lanjut pengecekan komponen listrik dan komponen perangkat keras lainnya, seperti terminal colokan komputer atau terminal colokan untuk CPU komputer. Kita pastikan kalau itu memang aman, ya sudah, skip, berarti masalahnya pada CPU. Terus langkah-langkahnya seperti apa? Untuk kita cek perangkat yang mana lagi? Kita langsung cek untuk power supply-nya. Kita coba tes, hidupkan powernya, masih posisi yang sama, CPU tidak berfungsi. Kemudian kita cek kipas prosesornya tidak berfungsi, tidak ada alur listrik masuk ke CPU komponen komputer. Tindak lanjut berikutnya, kita copot saja power supply-nya, kita ganti dengan power supply yang baru atau power supply existing lainnya yang masih layak dipakai. Sebelum kita mengganti power supply, kita bersihkan dulu komponennya, seperti komponen untuk perangkat kerasnya, RAM-nya dibersihkan pakai karet, pas prosesornya dibersihkan,
pakai kuas atau pembersih debu. Kita bersihkan boardnya atau komponen fisik yang ada di dalam CPU, kita bersihkan semua. Kita coba prosesor untuk dibersihkan atau kita tambah dengan pasta thermal untuk prosesor supaya lebih dingin, lebih cool. Setelah dibersihkan semua sudah aman, ya sudah kita coba ganti power supply-nya. Sudah diganti, kita sudah bersihkan semua, kita tinggal testing, copot, pasang. Kita coba tes hidupkan. Setelah kita coba tes hidupkan, ternyata ada arus power supply atau ada listrik masuk ke dalam komponen CPU, kipas langsung berputar, berarti itu aman. Berarti yang jadi masalah di sini yang menyebabkan tidak ada supply listrik masuk ke komponen komputer atau CPU. Yang persoalannya yang menjadi masalah ini adalah power supply yang harus kita diganti. Kita ganti power supply sesuai dengan power supply yang sebelumnya. Misalnya wattnya berapa, voltasenya berapa, itu harus kita sesuaikan. Karena persoalan dari komputer kalau jika mati total seperti itu kita harus melakukan pengecekan, tidak lari dari power supply pertama, kedua RAM-nya, ketiga prosesornya, keempat kipas prosesornya, kelima yaitu mainboardnya. Itu yang jadi yang rentang ya, perangkat keras yang rentang itu kita harus lakukan pengecekan. Kalau misalnya komputer blank atau sering mati-mati atau mati total, hanya sekitaran itu saja kita harus melakukan pengecekan. Pertama, power supply-nya, kedua RAM-nya, tiga prosesornya, keempat prosesornya, kelima itu mainboardnya. Kalau memang sudah dipastikan semua ya, misalnya aman power supply-nya, RAM-nya aman, harddisk-nya aman, kipas prosesornya berputar, ya sudah, berarti yang jadi masalah itu mainboardnya. Kita harus ganti mainboardnya. Kita sering mati-mati, kita harus ganti komponen perangkat hardware-nya. Saya ulangi lagi, seperti power supply, kedua RAM-nya, ketiga prosesor dan kipas prosesornya, keempat mainboardnya, atau kelima harddisk-nya, OS-nya, perangkat keras dan perangkat lunaknya, sistem operasi Windows misalnya, atau harddisk-nya, SSID-nya. Itulah yang kita harus cek. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih.